Halo sob, selamat pagi dan selamat datang di Goes on Weekend. Dalam segmen ngomongin baik daripada ngomongin orang, bener gak sih? Kembali lagi dan Tian, kalau sob suka dengan channel YouTube ini bisa aja langsung subscribe dan klik tombol lonceng di bawah ini untuk dapetin informasi tentang sepeda, gaya hidup sepeda, dan lain-lain. Oke, nggak lama-lama lagi, langsung aja kita ke ngomongin baik kali ini. Halo sob, pada ngomongin baik kali ini gua ngundang nih beberapa sob-sob yang punya minat khusus dengan sepeda road bike-nya ini. Kadang mereka juga bersepedahan di tanjakan, di turunan, berkelana, ke makadam, bahkan ke semak-semak. Tapi langsung aja nih kita undang teman-teman dari Botana. Nah, apa kabar nih? Pada dari mana sob sekalian nih? Dari tadi sih yang jelas dari tadi. Ini Pak Produser nih lama banget. Tadi bukan dulu ya. Kota Bandung ini beberapa hari ini kita hujan, jadi memang lama-lama di WC memang enak ya. Tapi sepedahan tetap wajib. Kalau hujan terjang saja. Oke, kita kenalan dulu ini dengan Kang siapa? Sob Jonathan. siapa? Kak Sob Jonathan. Opik. Sob Opik. Saya Sob Dedi. Sob Dedi. Ya. Sob yang sudah Tidak asing lagi ya? sudah tidak sob. Oke, by the way, nanti kita bakal bahas nih selain sepedanya yang ada di sebelah saya ini, juga mengenai tips-tips track favorit, lalu apa aja yang perlu disiapin, terus mengenai part-part yang cocok di tanjakan, di turunan, dan lain sebagainya, baik dari frame, part, dan lain-lain. Juga termasuk juga secara fisik apa aja sih yang perlu disiapin biar kita nggak asal hajar nggak taunya kunang-kunang dan ceket gitu. Biasanya saya kayak gitu loh, apalagi produser tuh. Sekali ketemu tanjakan dikit, masalah lagi. Oke, kita langsung aja nih. Sob Jo pakai sepeda apa sih kali ini Sob Jo? Kalau saya pakai Pinarello Treviso tahun 70-an ya. Wah, 70-an men. Pinarello Treviso Italia tahun 70-an. Tuh Sob, ini jadul banget. Saya ini kalau misalnya dikasih konten sepeda vintage paling seneng banget karena memang jiwa-jiwanya jiwa-jiwa kejadulan ya. Jiwa-jiwa tua. Terlampau memori ya. Tahun 70-an ya. Oke. Wow. Cuman parts-partsnya udah yang baru gitu. Jadi retro konsepnya. Oh, retro modern ya, retro modern. Oke, konsepnya retro modern. Tapi memang frame-frame jadul memang tampaknya ya bisa sampai hari ini memang secara durability memang baik ya, sampai sekarang kan masih banyak ya frame-frame. Ya bayangin aja berarti dari tahun 70 sampai 2020 tuh udah berapa puluh tahun kan gitu ya. Benar. Ini masih dibawa di jalan rusak juga masih pede gitu. Benar. Mungkin beda sama yang baru. Yang baru ya. Apalagi yang karbon ya. Ya. Karbon. Nah, kalau misalnya ini dulu boleh cerita nggak sih? Ini dapetinnya biasanya sih kalau saya cari sepeda jadul memang banyak drama, banyak cerita, dan banyak cicil-mencicil untuk memenuhi part-part ini. Gimana sih ceritanya bisa dapat sepeda ini? Kalau masalah frame sih karena di sini mertua Sob Dedi itu Mertua ternyata ya. Makanya Keluarga Cemara. Sob yang sudah bukan Sob. Tapi kalau di sini sob lagi. Kalau di rumah, Pak. Udah sepeda belum? Belum, nanti dimarahin. Terus giat sepeda berarti ya. Jadi di jalan beranilah nyusul, tapi kalau di rumah nggak berani. Ampun. Kalau makan makan duluan aja. Oke, siap. Jadi kalau ini Sob Dedi ini sudah bersepeda dari masa mudanya.
Jadi di rumah itu memang banyak frame-frame sepeda lama gitu. Kebetulan pernah latihan bareng Sampuriang juga. Jadi zaman dulu ada klub Sampuriang ya. Sampai sekarang masih ada ya? Masih ada. Alhamdulillah. Jadi memang sudah terkenal gitu kan. Nah, jadi frame-frame jadul itu saya di restore ulang seperti itu. Cuman untuk spare part kenapa nggak sulit? Karena spare partnya spare part baru. Oh iya, oke. Spare part baru ya. Tadinya sih untuk kenyamanan kenyamanan berkendara. Ya, gitu. oke. Tapi ya lama-lama ya memang lebih reliable sepeda baru parts baru Parts gitu. baru ya sebetulnya untuk disandingkan dengan frame jadul ya. Betul. Oke, berarti dapat dari papa mertua. Jangan-jangan itu waktu salah satu jadi sasaran waktu nikah dulu nggak? Jadi saya terima nikahnya dengan Pinarilo. Jadi istrinya namanya Pina juga ya, bukan ya? Bukan. Oke, jadi Sob, sebagai salah satu opsi ketika kita punya atau sedang merakit sepeda jadul atau vintage road bike, part-part kalau misalnya shop-shop di sana susah menemui part-part yang memang jadul juga, ya kadang di pasaran kita terimanya frame kebanyakan ya. Bisa juga merestorasi dengan gaya retro modern. Jadi selain bisa bertarung di jalan juga dengan sepeda karbon dan sepeda bahan lain-lain lagi, bambu mungkinnya bisa ya gitu. Walaupun kalah juga sih loh. Kalah juga sebenarnya. Karbon mah top lah gitu. Tetapi ya setidaknya memang namanya ya sepeda baru dengan spesifikasi bagus, memang bagus gitu, memang performanya juga bagus, tapi memang sepeda tua juga, sepeda jadul ini tidak kalah bagus, karena selain membawa kita beraktivitas olahraga, tapi ini juga membawa kita kepada cerita-cerita dan histori-histori ya. Betul. Jadi berkendara dengan cerita. Edan. Kalau carbon cycling with perform kan sama gitu. Kalau ini with history and style pasti. Ya, style gitu tuh. Bandung itu loba gaya. Nah, Dari dulu terkenal Paramojang Bandung itu pintar besolek. Tapi jajakannya juga ini pintar loba gaya. Kalau budget pas-pasan, tapi nggak jiwa sasalita ya. Namanya juga sepeda jadul gitu. Oke. Berarti Pinarello tahun 74 dengan konsep retro modern. Oke. Nah, berarti dapat dari mertua, part-partnya paling cari sendiri ya. part cari sendiri. Oke, kirain minta mertua juga. Sebenarnya memang untuk grup setnya itu ya Jo juga minta saran. Ini bagusnya seperti apa, gitu kan? Kalau kita mau pertahankan kejadulannya, itu sangat sulit untuk mencari part atau grup setnya ya. Karena Jo ingin cepat-cepat on the road dengan Pinarello-nya, ya saya sarankan udah kita cari yang baru, grup set yang baru, ambillah grup set yang baru gitu, biar cepat bisa jalan dia gitu. Betul banget. Tapi kira-kira Sob Dedi, memang selain ketika kita cari part-part yang seumurannya, seusianya itu kan memang sulit ya. Kedua, apakah memang plus minusnya nih modern dan vintage part ya? Kalau frame sih udah bisa bersaing lah, maksudnya dengan sepeda-sepeda karbon dan sepeda-sepeda yang alloy dan kayu yang lain ya mungkin ya. Tapi kira-kira pemilihan di saat ini ya, pemilihan group set modern dengan group set yang jadul selain sulit dicari, apa sih kira-kira kenapa sih pilih? Karena gini, kalau kita ingin seperti tadi saya bilang, kalau ingin mempertahankan kejadulannya, ya kita harus nunggu lama. Karena tidak ada yang menjual grup set yang jadul itu lengkap satu set gitu kan. Paling ngecek mungkin mungkin FD-nya atau nanti ketemu lagi di RD-nya, baru crank-nya, itu kan waktunya sangat lama gitu kan. Tapi kalau kita pengen cepat-cepat goes, ya udah yang gampang aja, yang sudah tersedia grup set udah beli nih, udah gitu aja gitu. Tidak mengurangi konsep retronya. Tapi untuk performa atau penampilannya ya tetap kita ngelihatnya ini
jadul gitu. Kata jadul. Betul. Karena saya lihat di media sosial mereka yang di luar negeri, jadi memang ada memilih ketika mereka punya frameset jadul ya, mereka punya dua biasanya. Pertama memang untuk performance, jadi memang grup setnya baru untuk mereka training, latihan dan kompetisi mungkin, dan yang satu lagi untuk konsep yang Eroica kalau nggak salah. Nah jadi memang yang sepeda satunya itu memang dipertahankan all-nya vintage semua gitu. Jadi betul. Untuk acara-acara tertentu saja gitu ya. Tapi kalau misalnya kelihatan kalau sob-sob sekalian ini kayaknya bukan acara-acara, ini tanya-tanya. Acara goes sambil nyate gitu. Bukan goes antar kafe, bukan goes antar kafe. Antar kafe. Iya. Cuman kafenya di luar kota. Benar. Oke. Nah, kira-kira dengan sepeda ini dengan frame jadul, dengan group set dan part yang modern, apa sih experience yang kamu dapat Sobjo terininya atau apanya? Jadi kalau masalah tadi ya, kembali lagi ke bahwa ada dua aliran lah kita bilangnya, bahwa ada performa sama Eroica. Artinya keindahan gitu ya. Betul. Untuk mungkin pameran atau mungkin ditampilkan kepada orang gitu. Dengan konsep retro, dua hal ini bisa dilakukan sebenarnya gitu ya. Betul. Performa gitu ya, bahwa ini sering juga dipakai luar kota, bahkan lumayan jauh-jauh gitu ya. Nah, performanya nggak kita ragukan lagi. Terus kita juga nggak takut ngebawanya. Maksudnya ketika sepeda jatuh, kita tahu parts modern gampang dicari gitu. Oke, benar. Kebayang kalau misalkan ternyata partsnya itu cuma ada satu atau dua di dunia ini gitu. Jangan dipakai jauh-jauh. Gawat. Susah nyarinya. Nangis. Pasti nangis. Kayak aku menangis. Nangis itu. Jadi salah satu saran dari Sobjo ini ketika teman-teman di sana kalau punya sepeda jadul dan memang partnya jadul ya, baiknya kalau misalnya mau dipakai agak jauh performance, kayaknya diganti dulu dengan modern dulu ya. Betul. Nah, kalau frame-nya mah insya Allah kuat lah ya. Kalau frame kuat. Tahan banting ya. Steel itu kelebihannya kuat, memang kelemahannya nggak rigid ya. Ya. Jadi dia agak ada sedikit elastis, fleksi, sehingga nggak bisa ngalahin alloy atau karbon gitu. Tapi tadi fungsinya dia bisa dua gitu. Ketika dibawa buat gaya, buat style juga oke gitu loh. Gitu ya. Cuman memang dia posisinya di tengah-tengah. Gitu sih. Makanya kenapa kita pilihnya retro modern. Oke. By the way, ini kan teman-teman juga membentuk istilahnya. Selain tadi saya dengar ada klub sepeda Sangkuriang yang alhamdulillah sampai saat ini masih guyup ya. Kencang. Anak muda semua kencang. Anak muda semua. Nah juga teman-teman juga sekarang juga tergabung dalam klub apa? Botana Cycling. Nah by the way kalau Botana Cycling ini awal mula dan visi-visinya apa sih kira-kira si Botana ini tuh? Visi misi nggak mikirin ya misinya. Gitu apa yang bisa menyatukan kalian di Botana Edan? Yang jelas yang menyatukan itu karena sepeda jadul sih. Sepeda jadul terus ya itu sih sebenarnya. Sepeda jadul ya. Awal mulanya itu mungkin dari Sob Dedi bisa cerita. Botana itu berapa orang awalnya gitu? Jadi untuk cerita awalnya adanya Botana, saya bersama teman bertiga, kita pakai sepeda jadul yang benar-benar still is real aja. Still is real. Kalau kita timbang itu beratnya di atas 15 kilo lah, gitu kan. Cuman kita tidak pernah menyerah atau mengeluh ketika kita ada tanyakan. Kita nggak pernah mengeluh, kayu aja. Yang penting kita sampai tujuan. Walaupun itu waktu, karena kita di sini hanya bersepeda tuh bukan untuk mencari siapa tercepat, siapa terkuat. Yang penting kita nyampe sehat itu aja. Karena kebetulan awalnya Botana itu untuk umur ya, itu dia di atas 50 tahun lah. Gitu awalnya. Ada dua lagi selain Sob
Dedi aja. Jadi usia di atas 50 tapi kita bisa goes jarak jauh, tanjakan tidak pernah mengeluh ya, dengan menggunakan sepeda jadwal yang benar-benar still is real gitu. Pasti bangga banget. Nah, itu dia. Sepeda jadwal mungkin senioritas jadwal juga Ya, kan. itu. Tapi bisa melahap tanjakan sampai tujuan, dan paling penting adalah tetap sehat. Betul, itu sehat. Jangan-jangan kemarin yang nyusul saya di tanjakan ini kayaknya. Hei anak muda, ayo anak muda. Ada 3 orang. Ada 3 orang ya. Kalau ngelihat logo Botana itu kan ada orang 3 naik sepeda tangga. Iya. Jadi itu ada Ya. Sob Dedi, Si Bambang, dan ada Sob Bambang. Sok Bambang ya. Itu Heri. paling tuanya ya. paling tua Sob Bambang itu. Umur puluhan lebih. Kemudian ada Sob Heri. Iya. Nah, baru kita ke generasi mudanya. Saya keren banget nih dengan teman-teman, khususnya founder Botana ya. Ya kalau kita kan belum tentu kan ya sampai usia Betul. segitu ya. Iya, Ini betul. dengan usia segitu udah bisa masih bisa beraktivitas layaknya anak muda yang rebahan kita ini nih kayaknya. Kita udah bisa nanjak. Ini memang menurut saya sih pride juga nih bagi teman-teman nih. By the way, kalau misalnya boleh nanya nih, teman-teman Botana dengan sepeda jadul ini kira-kira rute goes kemana aja nih kira-kira? Untuk rute goes nih yang paling jauh, yang paling menyiksa. Yang paling menyiksa pernah saya paling menyiksa sama Botana itu bulan September tahun 2020 Iya. ke Batu Karas. Sebenarnya Batu Karas dekat ya, tapi jalurnya dari Bandung ke Garut Kota. Oh my god. Garut Kota ke Singaparna, naik lagi ke Ciawi. Ciawi. Lewat Galunggung ya. Ya, jadi lewat ke Galunggung muter. Waduh. Terus turun ke Tasik, lewat ke Cikatomas. Wadah. Jadi bukan jalur Bukan jalur provinsi. Jalur leweng lah gitu. Itu Nyari-nyari masalah ya nih. itu jadi masalah. Total jaraknya itu 250 kilo dengan elevasi 3000. 3000. Waduh. EG. Iya. Elevation gain. Elevation gainnya 3000 itu menyiksa asli. Tapi seru banget ya. Seru. Dan menghabiskan kalori berapa? Sekitar 12.000. 12.000. Itu benar. 12.000 kalori gitu keluar. Setara berapa? 3 nasi padang kali. Iya. Itu tapi di sana habis 10 nasi padang kan. Nambahnya 2 kali nasi padang. Jadi sebenarnya kalau pin ke Batu Karas mah sebenarnya deket ya, tapi ini kita nggak tahu Cari cari masalah. aja, Nggak tahu cari cari- masalah aja itu mah. harus Kan itu harusnya dari provinsi ke Pangandaran baru ke Batu Karas. Ini ke Garut Kota, ke Singaparna, naik lagi ke Galunggung, ke Ciawi, naik turun lagi ke bawah ke Cikatomas. Kalau dilihat di peta tuh, wah udahlah. Mau diulang nggak? saya Uyos Bedo. Uyos Bedo. Pakai kendaraan aja capek ke sana. Iya. Apalagi cari masalah jalan lain ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang nih, kalau pakai sepeda itu memang irit bensin, tapi hambur kejo. Boros kejo. Soalnya saya pernah punya temen nih kayaknya, bro sepeda itu jadi irit bensin gitu. Tapi sekalinya gue ke kafe, habis duit banyak bro. Karena kalau ke kafenya cuman seliter juga bisa lah pakai bensin, tapi ke kafenya itu bro, Oh iya. wah, Bener. irit bensin tapi hambur kejo. Iya. Karena perbandingannya saya lewat ke Cikatomas dengan lewat ke provinsi itu bedanya jauh. Saya lewat Cikatomas sekitar 14 jam total. Iya. Lewat provinsi cuma 7 jam. Provinsi 7 jam. Provinsi cuma 7 jam setengah pakai sepeda itu di goes. Ya kemarin terakhir kita Sabtu kemarin ke 10 Pangandaran. Ya. 10 jaman ya. Itu 10 jam karena ya Santai lah. Gue santai. gue santai rombongan. Tuh, jadi yang pertama kita ke Pangandaran tuh lewat Cikatomas itu memang nyari masalah. Iya. Yang kedua, ketiga kalinya Udah. adalah kapok. Ke jalur Jadi provinsi lewat aja. jalur provinsi aja. Jalur provinsi aja. Tapi sebenarnya kalau memang benar kita mencari masalah gitu kan. Tapi setelah kita sampai ke Batu Karas, kita bercerita ada satu kepuasan tersendiri lah gitu kan. Gitu. Kepuasan kenapa? Kita goes dari Bandung, Garut, Singaparna naik ke atas ke Galunggung, Ciawi turun lagi Tasik naik lagi ke Kawalu, Salopa sampai Cikatomas, langsung ke Batu Karas. Itu ya kita digoes aja tanpa mengeluh gitu kan. Nah itu satu kepuasan itu di situ. Memang goes yang tadi rute itu memang cari masalah, tapi di akhir
mendapat berkah dan hikmah. Mendapatkan hikmah. Bisa kan mantap masuk. Mendapatkan hikmahnya itu jangan lewat jalur situ lagi. Dapat hikmahnya jangan lewat jalur situ lagi. Lewat situ lagi. Tapi perlu tahu aja, kita udah tahu lewat sana gitu aja. Cukup tahu ya. Cukup tahu. Silahkan dicoba ya. Tapi ada satu tantangan lagi yang mungkin insya Allah lah kalau ada umurnya. Saya tuh ingin jalur Pangandaran, Bandung, Garut, Pamengpeuk, lewat selatan ke sana. Muter-muter lagi. Muter lagi gitu. Emang Jadi masalah. ya kalau untuk di kota masih begitu-begitu aja sih ya tracknya. Tapi sebenarnya kalau seperti ini memang kalau cari masalah itu memang kreatif nih. Contoh misalnya saya mau goes ke Dago, tapi kreatif gua ke Kalimantan dulu, tur Borneo ke Denpasar dulu baru ke Dago. Itu bisa juga cari masalah sobat. Padahal tujuannya cuma ke sana ya. Sedago. Cari masalah. Tapi seru. Di tengah jalan sebenarnya pengen nangis. Pengen Aduh, nyesel gitu tapi- kenapa? Iya. Tapi karena udah nanggung setengah jalan, pulang malu, pergi capek gitu. Karena saya yang paling ditipu waktu itu. Saya mau ke Batu Karas, ditanya mau kemana, mau ke Ciawi. Kok lewat sini? Oh, lewat sini, Ngapain gitu? lewat sini. Nah. Saya udah curi, kalau saya sih nggak masalah sebenarnya, tapi ya ngapain? Kadang di tengah jalan tuh menyesal gitu. Menyesal tapi diulangi lagi. Ini tempat capek. Pulangnya lewat situ lagi. Nggak, pulangnya kita di loading aja. Oh iya. Loading. Ampun. Loading is not crime. Loading is not crime. Yang penting kita sudah goes dulu lebih dari 100 kilo. Nah, itu aturan di Botana. Oh, aturan. Ya, jadi- Rules number 1. Boleh loading, tapi harus di atas 100 kilo. 100 kilo. Jadi udah goes dulu 100 kilo, udah Boleh di loading. Loading. Kalau saya baru 100 meter, ban kempes ya di loading. Ban kempes. Oke, jadi dengan apa? Dengan jalur-jalur yang cukup jauh ya, jauh sih kalau menurut saya, dan cari masalah juga nih teman-teman buat mana. Tapi kira-kira kita untuk melatih biar bisa punya stamina yang prima untuk berangkat ke sana, lalu punya pace yang cukup gitu ya, dengan waktu yang diperkirakan tepat waktu sampai sana, lalu menjaga heart rate kita biar takutnya kan saya juga ditanyakan Dago itu udah ceket, udah punang-punang gitu kan. Jadi kira-kira apa sih yang perlu dibangun selain rumah tangga? Yang jelas kita harus ngelatih jantung kita. Jadi kita latihan cadence. Minimal selama 2 jam dengan cadence di RPM 90 atau sampai 100. Jadi jangan pedulikan kecepatan. Jangan pedulikan kecepatan, tapi utamakan cadence kita diatur selama 1 sampai 2 jam, 90 sampai 100. 2 jam ya. 2 jam. Jadi bisa seputaran kaki, kaki, bisa di roller, bisa di jalan. Jadi jangan pedulikan kecepatan dan waktu. Jadi misalkan kita dapatnya selama 2 jam tuh cuman berapa kilo, nggak apa-apa, yang penting si putaran kakinya itu 90 sampai 100. Biasanya putaran kaki 9 sampai 100 itu kalau misalnya pemula itu biasanya pakai gear yang berapa biasanya? Kalau rasio sih beda-beda ya. Ada sebenarnya ada hitungannya, jadi menit berapa harus berapa, terus menit berapa. Iya, ada progresif. Iya, jadi bertahap dari ringan terus ke berat, terus ke ringan lagi. Jadi ada waktunya per 5 sampai 10 menit itu harus shifting gear, tapi dengan jumlah RPM yang harus dipertahankan. Kayak kalau masalah kalau rata-rata orang sih di centering depan 50, belakang 18 kali ya, 18 atau 16 lah. Iya. Itu di tengah biasanya itu. Biar bisa muter terus. Jadi belakangnya tengah, depannya paling besar. Nah, itu puter di 90 sampai 100. Yang penting itu sih jadi melatih daya tahan tubuh kita dulu. Daya tahan tubuh dulu ya. Jadi jangan mengutamakan kecepatan, karena kalau kita udah langsung cepat bisa ceket tengah jalan. Benar. Itu yang bahaya, ceket tengah jalan. Kemarin di media sosial banyak juga ya bapak-bapak yang tiba-tiba Iya. paksakan. Betul. Akhirnya lewat ya. Semangat tapi ya tidak. Betul. Maksudnya belum dengan persiapan yang cukup. Iya. Dan yang jelas sih kalau merasa capek, berhenti. jangan gengsi untuk berhenti. Berhentilah. Terus jangan berhenti pokoknya ya. Berhenti. Berhenti. Jangan tidur. Ya, jadi kalau pas udah beres tuh jangan langsung. Kita jalan santai dulu aja. Jadi udah berhenti, jalan santai biar jantungnya tetap berpacu. Ya bagi para tukang buli ya
harap perhatikan gitu. Tukang Gitu, bully. kayak saya gitu. Gitu kasihan kalau misalnya udah capek. Udah. Jangan dibully tapi didorong ya. Gitu. Jadinya di Matador. Matador. ya kan dorong we. Tapi kita alhamdulillah anti tanjakan. Anti dorong. Anti dorong. ya. Daripada dorong mending berhenti aja dulu. Mending berhenti dulu, benar. Dorong sih enggak, nyetep ya. Megang kol buntung ya. Nangkel. Nangkel. Ya mungkin bisa saya tambahkan untuk masalah cadence itu sebenarnya basic ya. Basic untuk goeser gitu. Karena kalau cadence kita udah terbiasa, putaran kaki udah terbiasa, datar ataupun tanjakan, karena kaki sudah biasa untuk ritmenya sebegitu, itu tanjakan manapun tidak akan pernah kerasa. Kita tinggal pindah gearnya aja, rasionya segitu, terus pindah, baru cadence-nya tetap aja segitu. Itu aja, pertahankan cadence. Pertahankan cadence ya. Jadi pertahankan cadence itu dalam arti tempo ritmenya harus terus sama. Baik tanjakan maupun turunan, tanjakan atau lurus gitu. Jadi berarti yang kita harus atur berarti shifting terus ya, maksudnya Itu. Betul. agak nanjak, Iya, tetap ringanin Betul. gitu. Ya mungkin turun naiknya 10 RPM-nya. Iya. Dari misalkan di datar 90, kalau tanjakan 80. 80, 70 gitu ya. Oke. Atau kalau sprint naik ke 100 Iya. seperti itu. Itu untuk awalnya sih, tapi kalau udah kenceng mah Udah nggak akan merhatiin. nggak akan perhatiin. Udah apa secara Iya, secara motorik apa feeling. memori otot ya. Iya. Berarti Sob, jadi memang latihan cadence ya yang dibangun untuk membangun stamina itu cukup penting ya. Penting. Yang penting ritme Untuk jarak jauh. Untuk jarak jauh ya. Untuk jarak Tapi kalau jauh. untuk antar kafe dalam kota mah ya mungkin ya. Ya, bebas-bebas aja untuk jarak jauh gitu. Jarak jauh teman-teman. Jadi Antar jangan kota, sampai- antar provinsi lah gitu ya. atapnya kayak bis ini aja Kramat Jati. Dan yang paling penting kalau kita goes itu harus punya tujuan. Oke. Jadi misalkan saya mau ke tanjakan gitu ya, saya biar nyampe tuh harus ada tujuan yang dikejar tuh apa Iya, sih? Gitu. itu dia. Misalkan kalau teman saya kan, oh saya pingin beli Pengen kopi di atas, jadi harus kalau saya bukan, kalau saya motivasinya itu ada janda di atas, gitu. Jadi ngabret ke atas. Janda bolong ya. Randa. Ah, ya. Itu harus ada motivasi. Karena kalau tanpa motivasi nggak akan kuat. Dan ternyata itu motivasi paling kuat. Paling kuat. Di antara kita semua, soalnya dia paling Memang biasanya mungkin janda-janda di gunung sana memang kulitnya sebening embun. Pipinya yang agak merah-merah gitu lah. Kayak saya kalau ke Pangalengan, apa yang dikejar mah? Ngabret. Kalau nggak ada motivasi mah, pelan pasti. Produser ada janda di mana dikejar. Soalnya kita di Botana kita punya asnya ya, itu lo enggak, sama Sob Opik itu dia climber juga sprinter. Jadi kalau kita jarak jauh dia paling duluan. Cek dulu ini jalannya gitu kan. Cek rute. Ya, cek rute. Nah gitu. Kalau jalan jelek dia balik lagi. Kalau suku Indian itu Pathfinder. Saya kenceng cuma di antara Botana saja. Saya kenceng cuma di antara Botana saja. Kalau sama NMAX mah kalah juga. Kalau si Bandungan mah jauh lah. Itulah. Oke, seru banget Sob. Ini kalau misalnya Pak produser nggak bilang durasi ini mungkin bisa besok ya. Tapi mungkin nanti kita bisa ketemu lagi dengan pembahasan yang lain. Tapi kayaknya sebetulnya di list pertanyaan saya masih banyak nih Sob. Gitu. Banyak banget yang perlu dibahas. Nanti paling kita main ke base campnya Botana dengan beberapa teman-teman. Mungkin kita ngobrol-ngobrol bareng lagi ya di sana. siap. Tapi karena durasi Sob Goes perlu diakhiri juga dan memang di perjumpaan kali ini memang kita bukan hanya membahas mengenai sepeda ya, juga mengenai bagaimana kita membangun stamina. Bagaimana juga kita memilih rute yang tepat gitu. Betul. Karena memang ya yang efektif itu adalah ketika kita bersepeda itu ya ketika kita bersepeda apa yang tepat gitu. Ya. Ya bukan berarti
yang tepat selalu mahal. Tidak, Iya, gitu tidak. sebetulnya sesuai peruntukan gitu sob gitu. Oke, sob, terima kasih nih teman-teman dari Botana Botana. udah ngomongin baik bareng kita daripada ngomongin orang, benar nggak? Betul. Betul. Ngomong yang baik-baik. Oke, sob, terima kasih nih kita udah di tempat yang seperti biasa enjoy, relax dengan pohon-pohon pohon apa itu ya? Di tempatnya di Origami Coffee seperti biasa dengan kopi-kopi hangat dan nikmat. Teman-teman kalau misalnya di daerah sini bisa aja langsung main ke sini gitu. Tapi kalau misalnya berkesempatan bisa ketemu kita tim Ghost atau bawa sepedanya, kita bisa ngomongin baik bareng kita. Oke. Sob Ghost, kalau sob suka dengan channel YouTube ini bisa aja langsung subscribe dan klik tombol lonceng di bawah ini untuk dapetin informasi tentang sepedaan, gaya hidup bersepeda dan lain-lain. Sampai juga kita di akhir perjumpaan kali ini. Sampai jumpa di konten Ghost berikutnya dan ciao. Ciao.